Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang terhormat Bapak Dr. Suherman MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas mengenai pertemuan kali ini yaitu mengenai pengembangan motif dan motivasi belajar. Saya Nabila Putrananda selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi dan diskusi pertemuan kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari Adi Ilham Fadilah, Devita Maharani, Irna Marwa, Namira Khoshi Naswa, Angela Pratama Chandra Dewi. Next. Nah, di pertemuan kali ini akan membahas mengenai pengertian motif, jenis-jenis motif, pengertian motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, kemudian hubungan motivasi dengan pengajaran dan pembelajaran, manfaat motivasi, dan bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Nah, pematerian pertama akan dijelaskan oleh Adi Ilham. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian motif. Ya, jadi motif atau dalam bahasa Inggrisnya motif berasal dari kata motion yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Jadi istilah motif pun erat hubungannya dengan gerak. Yang dalam hal ini gerakan yang dilakukan oleh manusia yang disebut juga gerakan atau tingkah laku. Motif dalam psikologi berarti rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya tingkah laku. Dalam segi psikologi sosial, motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan, atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan dia melakukan sesuatu. Jadi, tingkah laku manusia pada hakikatnya merupakan motif. Jadi, untuk dapat mengerti dan memahami tingkah laku manusia, harus mengerti dahulu apa dan bagaimanakah motif-motifnya daripada tingkah laku itu. Yaitu mencakup apa yang dilakukannya, bagaimana ia lakukan, dan mengapa ia lakukan, atau lebih singkat, know what, know how, dan know why daripada tingkah lakunya. Menurut Gerungan, pada tahun 1981, motif manusia merupakan dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi motif ini memberikan arah dan tujuan kepada tingkah laku kita. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis motif. Yang pertama ada motif tunggal dan motif bergabung. Motif tunggal adalah motif yang pada waktu melakukan sesuatu kegiatan tertentu hanya ada satu dorongan saja. Misalnya ketika mendengarkan siaran radio, berarti ia ingin mendapatkan suatu info tentang kejadian pada hari itu. Sedangkan motif bergabung ialah bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan, ia mempunyai berbagai macam tujuan. Misalnya, seseorang menjadi anggota suatu organisasi, maka motifnya antara lain mungkin ia ingin belajar sesuatu yang baru bersama anggota perkumpulan tersebut, atau mungkin ia ingin berlatih organisasi, ingin lebih akrab dengan anggota kelompok, dan mungkin juga ia ingin memperluas relasi-relasinya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada motif biogenetis. Motif biogenetis adalah motif yang berkembang pada diri orang ya dan berasal dari organismenya sebagai makhluk biologis.
Jadi motif biogenetis ini merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan organisme orang demi kelanjutan hidupnya secara biologis. Contohnya, lapar, haus, kebutuhan akan kegiatan dan istirahat, lalu mengambil napas, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada motif sosiogenetis. Motif sosiogenetis ini adalah motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Macamnya motif sosiogenetis ini bermacam-macam, sesuai dengan corak kebudayaan di dunia. Misalnya, keinginan akan mendengarkan musik cepin atau musik lenong Bali, dan sebagainya. Next. Yang terakhir ada motif teogenetis. Motif teogenetis ini adalah motif yang terdapat dalam makhluk hidup yang menyadari bahwa ia adalah ciptaan Tuhan. Motif ini berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan seperti yang nyata dalam ibadahnya dan dalam kehidupan sehari-hari di mana mereka berusaha merealisasi norma-norma agama tertentu, misalnya keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, keinginan untuk merealisasi norma-norma agama menurut tunjuk kitab suci, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Ade Ilham. Nah, tadi kan kita mengetahui apa itu motif. Nah, tadi karena kita belajar tentang motivasi juga, jadi kita akan pelajari apa itu motivasi yang akan dijelaskan oleh Angela. Kepadanya, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian motivasi. Yang pertama ada motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menjaminkan keberlangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Kesimpulannya bahwa motivasi itu merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang dalam bertingkah laku dalam mencapai sesuatu untuk tujuan. Lalu ada faktor-faktor yang memengaruhi motivasi. Di sini ada yang pertama, cita-cita atau aspirasi. Adalah suatu target yang ingin dicapai, menentukan target ini tidak sama bagi semua mahasiswa. Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan mengandung makna bagi mahasiswa. Lalu ada kemampuan. Dalam belajar dibutuhkan kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri mahasiswa. Misalnya kecerdasan, pengamatan, perhatian, dan daya pikir analisis. Lalu ada kondisi-kondisi mahasiswa meliputi kondisi fisik, kesehatan, dan kondisi psikologis, misalnya emosi. Kondisi ini terkadang mengganggu aktivitas mahasiswa dalam kuliah. Misalnya saja mahasiswa yang kurang sehat motivasi belajarnya akan berbeda sewaktu dia dalam keadaan sehat. Begitu pula kondisi psikis mahasiswa, misalnya dia sedang mengalami patah hati atau putus dari pacarnya. Hal ini akan berdampak buruk bagi mahasiswa yang tidak bisa menempatkan atau mengendalikan emosinya secara baik. Dia malahan banyak murung daripada mengerjakan berbagai tugas-tugas perkuliahan. Lalu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan, mahasiswa meliputi lingkungan keluarga, lingkungan kos, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat. Lalu ada unsur-unsur dinamis. Dalam belajar unsur-unsur dinamis, keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan bahkan hilang. Sama sekali khususnya kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional, misalnya emosi mahasiswa, gairah belajar, situasi belajar, dan situasi dalam keluarga. Lalu ada cara dosen mengajar.
Cara yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang dosen mempersiapkan diri sebelum mengajar, ketepatan waktu, materi yang disampaikan, keakraban dengan mahasiswa, dan sejenisnya. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angela atas pemaparannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan motivasi dengan pengajaran dan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Irna Marwa. Dipersilakan. Ya, boleh. Oke. Saya akan menjelaskan faktor-faktor hubungan motivasi dengan pengajaran dan pembelajaran. Jadi keterkaitan antara motivasi dengan pengajaran dan pembelajaran. Proses pembelajaran yang sesungguhnya itu pada dasarnya merupakan proses bagaimana peserta didik dapat memaknai apa yang ingin disampaikan pendidik. Pembelajaran bermakna itu dapat terjadi apabila terdapat interaksi atau feedback dari peserta didik dalam prosesnya. Feedback tersebut tidak lain merupakan kondisi kesiapan secara mental maupun fisik dalam diri peserta didik. Apabila kesiapan secara mental dan secara fisik itu tidak terpenuhi, maka hasil dan proses pembelajaran tidak akan melekat di dalam pikiran dan hati peserta didik. Harus ada emosi yang terpancar, baik dari pendidik sendiri maupun peserta didik. Nah, untuk membangkitkan emosi tersebut, maka diperlukan dorongan internal maupun dorongan eksternal bagi peserta didik. Nah, bentuk dorongan itu yang disebut dengan motivasi. Salah satunya adalah motivasi belajar. Motivasi itu merupakan peran vital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal itu dikarenakan motivasi adalah langkah awal, step awal bagi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Motivasi juga mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Kalau misalkan nggak ada motivasi, peserta didik itu nggak bakal tertarik, nggak bakal minat, dan nggak akan ada dorongan buat mau belajar. Jadi motivasi itu peran vital. Nah, berikut merupakan ada 5 cara yang bisa dilakukan pendidik. Maksud aku, maaf. Jadi ada 5 cara yang bisa dilakukan pendidik dalam memotivasi peserta didik. Nah, yang pertama ada mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman masa lampau untuk mendatangkan minat serta nilai-nilai yang berarti bagi peserta didik. Yang kedua, mempraktikkan secara langsung materi pelajaran yang sedang dibahas. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan konsep dan tujuan dari materi yang akan dipelajari dengan tujuan untuk menyalurkan minat kepada peserta didik. Yang keempat, menganalogikan materi pelajaran dengan fungsi suatu benda atau suatu kejadian. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan tanya jawab secara terbuka dan bukan terpaksa. Sekian dari saya. Moderator. Baik, terima kasih kepada Irna atas pemaparannya. Selanjutnya, mengenai manfaat motivasi yang akan dijelaskan oleh Namira Hoisi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat motivasi. Apa pentingnya motivasi dalam belajar? Itu tentu saja sangat penting. Tadi sudah dijelaskan bahwa motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Artinya, tanpa motivasi, seorang siswa dalam proses belajarnya tidak akan mencapai suatu keberhasilan. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Yang pertama, bagi siswa, menyadarkan kedudukan pada awal belajar dan hasil akhir. Awal belajar, proses, dan hasil akhir. Kemudian menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Karena kan kadang di antara para siswa itu kan ada yang suka dibanding-bandingkan dengan siswa satu dan siswa yang lainnya. Terus mengarahkan kegiatan belajar, meningkatkan semangat belajar, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar. Jadi motivasi dapat membuat siswa bahwa belajar itu merupakan sebuah proses.
Kemudian manfaat motivasi bagi guru yang pertama adalah mengembangkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Kemudian mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas itu ada bermacam-macam, jadi tidak bisa disamaratakan motivasi setiap siswanya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memiliki satu di antara bermacam-macam. Satu di antara bermacam-macam itu maksudnya seperti peran guru seperti penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau sebagai pendidik. Kemudian ada lagi satu sebagai peluang guru untuk rekayasa pedagogis. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabira. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk motivasi di sekolah yang akan dijelaskan oleh Devita. Kepada Devita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk motivasi menurut Sartiman. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, dari setiap manusia itu sudah mempunyai motivasi dirinya sendiri gitu, udah di dalam dirinya sudah ada motivasi. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka secara sadar ia akan melakukan sesuatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik ini sangat diperlukan. Seseorang yang tidak mempunyai motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar terus-menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Yang kedua itu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu merupakan motivasi yang berasal dari luar atau dari lingkungannya. Anak didik dapat belajar dengan semangat gitu kalau ada motivasi juga dari luar dirinya, misalnya dari gurunya, dari keluarganya, dari temannya. Nah, motivasi intrinsik ini diperlukan agar anak didik mau belajar dengan giat gitu. Nah, sebagai guru itu harus memberikan motivasi kepada anak didiknya. Guru yang berhasil dalam mengajar adalah guru yang pandai membangkitkan minat anak didik dalam belajar dengan memanfaatkan motivasi intrinsiknya. Tapi jika salah dalam penggunaan motivasi intrinsiknya, maka akibatnya itu dapat menjadikan anak didik itu malas belajar. Yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk motivasi menurut Syaiful Bahri Jamara. Yang pertama, memberi angka. Memberi angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa gitu yang belajar karena untuk mendapatkan nilai yang baik, angka yang baik gitu. Misalnya saat sedang ujian gitu, anak didik belajar karena ingin mendapatkan nilai ulangan yang baik atau nilai rapotnya yang baik. Yang kedua itu ada hadiah. Hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi, tapi tidak seterusnya dikatakan sebagai motivasi. Nah, yang ketiga, ada saingan atau kompetisi dapat digunakan untuk alat motivasi. Tapi kompetisi di sini adalah kompetisi yang baik, yang positif, bukan yang negatif. Yang keempat, ada ego involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga siswa itu bekerja keras dengan mempertaruhkan harga dirinya untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus gitu. Penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga dirinya. Yang selanjutnya itu ada yang kelima, memberikan ulangan. Nah, di sini guru memberikan ulangan kepada siswa, tetapi jangan terlalu sering gitu. Nanti
siswanya malah jadi bosan, malah jadi nggak mau gitu. Makanya guru kalau mau ngasih ulangan harus ngomong dulu sama siswanya gitu, jangan tiba-tiba langsung ulangan. Dari memberi ulangan itu pun termasuk ke dalam motivasi. Yang keenam itu mengetahui hasil. Jika siswa mengetahui hasil belajarnya, maka motivasi dalam dirinya akan terus meningkat gitu. Jadi karena lihat hasilnya, oh biar anak didik itu lebih termotivasi harus giat belajar. Tuh. Yang ketujuh, ada pujian. Apabila ada siswa yang sukses berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini dalam bentuk yang positif gitu. Dan itu dapat menjadi motivasi. Yang kedelapan, ada hukuman. Selain hukuman itu bukan hanya sebuah hal yang negatif, tapi juga dapat membuat hal yang positif dan dapat menjadi motivasi. Tapi hukuman di sini harus hukuman yang sesuai gitu agar anak dapat termotivasi. Yang ke-9 itu ada hasrat untuk belajar. Tentunya kalau dalam belajar agar belajarnya lebih baik, lebih baik lagi, maka si anak didiknya itu harus memiliki hasrat untuk belajar. Dan ini termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Yang ke-10 itu ada minat. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Nah, yang terakhir itu ada tujuan yang dicapai. Jika dalam belajar ada tujuannya, maka anak didik tersebut dapat termotivasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devita dan semua pemateri yang telah memaparkan materi hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, kepada Safia, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya Safia Asim, perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya. Tadi yang dijelaskan oleh Devita ya tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu kan ini ya sangat diperlukan dalam siswa belajar. Nah, bagaimana caranya peran guru gitu dalam agar motivasi intrinsik siswa tuh tetap berlangsung sampai dia tuh lulus gitu. Jadi kan kalau motivasi ekstrinsik dari guru kan bisa diberikan seperti tadi itu kayak hadiah, kayak pujian, kayak nilai dan sebagainya. Nah itu kan kalau ekstrinsik itu kan cuma dari luar aja, cuma sementara aja gitu. Nah gimana caranya guru itu ngebangun biar motivasi intrinsik siswa itu tetap ada gitu, tetap konsisten kayak gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Safia. Untuk kelompok 5, apa pertanyaannya jelas? Sudah jelas. Baik, kepada Fuji, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Fuji, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Kan setiap anak itu beda-beda ya. Nah, bagaimana sih cara memotivasi siswa yang minat belajarnya itu naik turun? Sekian, terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya kembali?
Baik, kepada Sylvie dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amalia, saya mewakilkan kelompok 8. Kan tadi dalam motivasi ada beberapa faktor ya yang dapat mempengaruhi. Nah, bagaimana jika seluruh faktor ini gagal dalam mempengaruhinya? Kita gagal dalam mempengaruhinya. Mohon maaf. Dalam motivasi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, bagaimana jika seluruh faktor ini gagal dalam mempengaruhi? Halangan dari luar seperti kata-kata, kamu pasti gagal nih, bisa sukses gitu. Padahal kesuksesan itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain gitu. Ngerti nggak? Gimana? Boleh diulang nggak hasil pertanyaannya? Oke. Kan dalam motivasi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang tadi itu faktor banyak yang tadi. Nah, itu kalau misalnya nih, dalam faktor itu gagal semuanya. Jadi, gimana nih solusi kalian? Padahal kan banyak tuh, ada yang ngomong, masa, kayaknya nih kamu nggak bakal sukses nih. Padahal kesuksesan itu datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Gitu. Gimana? Ya, udah. Makasih, Selvi. Iya. Izin menjawab untuk pertanyaan Puji. Jadi pertanyaan Puji itu bagaimana cara memotivasi siswa yang minat belajarnya naik turun ya? Ada 5 cara gitu meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama itu tingkatkan kualitas guru. Yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, memanfaatkan media belajar dan melakukan evaluasi. Nah, untuk yang pertama ini tuh tingkatkan kualitas guru gitu. Guru menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya, tidak hanya berbicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu. Lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologis anak. Hal ini sangat penting demi terwujudnya motivasi belajar siswa yang tinggi. Tentunya Bapak Ibu Guru juga bisa melakukan peningkatan kualitas dengan mengikuti berbagai macam seminar. Lalu yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, Bapak atau Ibu Guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa PJJ pembelajaran jarak jauh seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, Bapak atau Ibu Guru juga harus sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana menunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Anda bisa menggunakan layanan Learning Management System yang bisa melayani Anda live staging. Lalu yang ketiga, metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru, memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajar atau bahkan merasa antusias dengan metode yang Bapak Ibu Guru terapkan gitu. Menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa dalam beberapa kelompok guna mempermudah siswa dalam memahami materi. Yang keempat, memanfaatkan media belajar. Media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian itu, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjang kegiatan belajar siswa bisa berupa video belajar beranimasi. Jika bisa juga melakukan platform YouTube dan lain-lainnya juga gitu. Angela, tolong itu wajahnya tampil lebih lengkap. Ya, Bapak. Jangan sembunyi. Baik, Pak, dilanjutkan kembali kepada evaluasi pada lengkap itu wajahnya yang lengkap.
Dan lupa evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak Ibu berikan. Mungkin sekian dari saya, apakah terjawab untuk Puji? Cukup, makasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaannya Sylvia. Tadi kan kalau pertanyaannya Sylvie, kalau dari beberapa faktor pengaruh motivasi terus gagal semua itu gimana? Nah sebenarnya kalau dari aku pribadi jawabannya itu mirip sama jawabannya Angel, tapi mungkin dari gurunya sendiri berarti yang harus lebih memperhatikan siswa tersebut, karena kan tadi juga dijelasin ya kalau motivasi siswa itu kan beda-beda, jadi nggak bisa disamaratain, ada yang motivasinya dari sini, ada yang motivasi dari situ. Nah dari guru tersebut tuh harus ngelakuin pendekatan lagi gitu, kayak kok faktor ini gagal nih di siswa ini, kenapa kayak gitu. Terus yang tadi Sylvie bilang yang sebentar. Oh ada ada pengaruh dari luar. Nah itu kan berarti jatuhnya ada ini ada faktor dari lingkungan. Maksudnya dia dapat omongan dari luar kayak gini mah mana bisa sukses. Nah itu dari guru tersebut. Kalau misalkan guru itu harus tahu kalau siswa itu dapat pengaruh dari lingkungan tersebut. Nah karena tahu itu faktornya kenapa motivasinya gagal di dia, jadinya guru itu harus kasih pendekatan atau pengertian lebih ke siswa itu kalau emang sukses itu dilihatnya dari usaha masing-masing, nggak dilihat dari orang. Gitu Sylvie. Baik, terima kasih Mira. Ya, punten izin menjawab pertanyaan Sofia. Yang ini bukan gimana caranya supaya motivasi intrinsik siswa itu tetap ada gitu. Iya, betul enak. Peran guru juga gitu, iya nggak sih? Iya. Kalau dari pendapat aku pribadi, pertama guru tuh cobain aja jadi role model. Maksudnya tuh kayak dari setiap perilakunya itu, ya ini perilakunya gitu yang yang dikasih contoh buat peserta didik. Jadi peserta didik juga kayak ngelihat juga gitu, dan kalau emang menarik ya diikutin, kalau misalnya emang kata si peserta didiknya dalam hatinya nggak menarik ya berarti nggak diikutin. Nah cara kedua ada bikin situasi pendidikan. Jadi si guru itu bikin situasi pendidikan yang dimana tuh
nggak langsung ngasih tahu kamu harus gini, tapi kayak bikin simulasi gitu, yang emang bikin si peserta didik tuh merasa, "Oh iya juga ya, harusnya begini." Terus yang ketiga tuh, guru juga menilai gitu. Jadi mungkin menilai ini ngelihat peserta didik itu ini, maksudnya gimana ya, aduh, peserta didik tuh kayak dinilai gitu, minatnya tuh kemana sih, topik apa sih yang bikin si peserta didik ini berbinar-binar gitu dan semangat banget. Bisa pakai itu juga jadi pemicu supaya si peserta didik tuh bangkit gitu ininya, minatnya. Menurutku gitu sih. Paham nggak? Paham Maaf. ya, Nak. Udah cukup kok. Makasih ya. Ya. Baik, terima kasih kepada penanya dan yang menjawab. Kemudian saya akan buka kembali sesi kedua untuk pertanyaan. Kepada setiap perwakilan kelompok, dipersilakan. Baik, pada Muhammad Surya Hamam, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya terkait tadi kan dalam memotivasi siswa tadi kan kalau bisa memanfaatkan sarana atau prasarana yang ada gitu loh buat contoh kayak mungkin media atau dan hal-hal sejenis media yang bikin siswa tuh semangat. Nah, kan kalau kasusnya di daerah mungkin daerah yang terpencil gitu kan minim banget buat gunain media terutama media elektronik atau teknologi kan. Nah, itu tuh cara yang menurut kalian paling ampuh buat memotivasi siswa yang mungkin tertinggal, yang di desa kan pasti ya akan tertinggal dari yang di kota. Nah, untuk memotivasi siswa dan dengan keadaan mereka yang tertinggal tuh gimana? Dan kadang tuh pas siswa udah tertinggal tuh kayak mereka tuh apa sih namanya ngerasa tuh kayak pesimis gitu. Kalau contoh pas kayak ada lomba antar sekolah gitu, pas sekolah desa ketemu dengan sekolah kota kan. Nah, pasti yang dari desa tuh kayak minder dulu, wah lawannya dari kota nih pasti mereka lebih pintar lah, lebih apa lah. Nah, itu tuh buat ngeyakinin mereka itu gimana bahwa teknologi atau alat-alat elektronik itu tidak akan kalah dengan apa gitu kan. Gitu paham nggak? Oke, terima kasih. Hama, maaf, boleh diulang nggak pertanyaannya? Jadi gini kan ya intinya pokoknya mana sih mau si siswa keadaan gitu loh pada siswa yang hidup di desa pas terutama kayak ada mungkin perlombaan atau kompetisi apa yang bertemu langsung dengan siswa-siswa yang di kota yang mungkin tiap harinya telah terbiasa dengan
penggunaan teknologi lah, penggunaan media elektronik. Nah itu tuh gimana, kadang tuh siswa yang di desa yang jarang dalam pembelajaran jarang menggunakan itu tuh kayak merasa minder gitu loh, merasa enggak lah, paling juga belum kayak udah merasa kalah sebelum bersaing gitulah. Nah untuk memotivasi mereka tuh gimana gitu loh, yang siswa-siswa yang tertinggal, biar mereka tuh tetap semangat untuk bersaing walaupun dengan keadaan yang mungkin sifatnya terbatas gitu kurang lebih. Izin menjawab pertanyaan Hamam. Ini opiniku pribadi ya. Kalau kataku mah, ini jadi si peserta didik itu harus dibangkitkan rasa percaya dirinya. Si peserta didik itu udah dipilih buat ikut lomba. Berarti guru itu ngelihat potensi di dalam diri peserta didik itu. Artinya, si guru udah percaya kan. Nah, jadi kayak gimana ya? Kasih tahu aja gitu. Kalau guru tuh udah percaya sama si peserta didik itu. Nah, peserta didik itu juga pasti nanti bakal mikir, oh iya, saya udah dipercaya gitu. Berarti saya harus nggak boleh ngecewain nih, karena udah dipercaya. Gitu sih, kalau dari opiniku pribadi ya. Dari yang lain ada nggak? Mungkin. Apakah ada yang ingin menambahkan dari pertanyaannya Hamam? Kalau tidak ada, bisa dilanjut saja, moderator. Sudah cukup Pak jawaban dari Irna. Terima kasih. Baik, terima kasih Hamam. Selanjutnya, yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya kembali, sebelum mengakhiri sesi presentasi dan diskusi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Dalam setiap perbuatan, manusia pasti mempunyai tujuan tertentu dan berdasarkan motif tertentu pula. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan sebuah motivasi. Motivasi inilah yang mengaktifkan dan memberi dorongan kepada manusia untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang dapat memberikan kepuasan apabila berhasil dicapai. Memang sulit untuk mengetahui motivasi dalam diri seseorang secara langsung, namun motivasi pada diri seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya. Dilihat dari berbagai aspek,
Motivasi terbagi menjadi beberapa macam. Akan tetapi secara umum, motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi berkaitan erat dalam proses pembelajaran, agar tercipta suasana kegiatan belajar mengajar yang efektif yang dapat mewujudkan hasil belajar yang memuaskan. Diperlukan adanya dorongan atau motivasi dalam diri jiwa siswa. Sekian penampilan dari kelompok 5. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih Nabila, terima kasih kelompok 5 ya. Bagus, mohon PPT-nya dibaca kembali oleh semuanya ya. Lalu catatan diskusi yang barusan dibacakan oleh moderator juga mohon ditulis dan di-share di grup ya, supaya dibaca oleh semuanya ya. Betul bahwa motif itu merupakan kita itu bertingkah laku karena ada dorongan gitu kan, karena ada kebutuhan, itulah yang disebut dengan motif ya. Jadi kita itu bertingkah laku karena ada dorongan, karena ada kebutuhan ya. Itulah dengan motif. Manusia akan bertingkah laku kalau dalam dirinya tumbuh kebutuhan untuk mencapai sesuatu ya. Maka dalam belajar, motif atau motivasi itu disebut energi ya. Disebut sebagai energi, sebagai kekuatan ya. Berarti kalau Anda tidak merasakan kebutuhan untuk belajar, Anda tidak akan melakukan kegiatan belajar ya. Sekali lagi, kalau kalian tidak merasakan kebutuhan untuk belajar, maka kalian tidak akan melakukan kegiatan belajar tersebut. Itulah yang disebut dengan motif ya. Jadi motif itu merupakan kekuatan ya. Maka kalau kalian ingin semangat dalam belajar, harus jelas apa yang ingin diraih, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dituju ya. Makanya disebut bahwa motif dan motivasi itu adalah energi, merupakan power ya. Bagaimana energi itu dapat dikembangkan ya? Bagaimana kebutuhan itu dapat dikembangkan ya? Tadi disebutkan bahwa ada yang berasal dari intrinsik, dari dalam diri, dan juga ada yang berasal dari luar diri ya. Dari dalam diri Anda ada keinginan untuk mencapai tujuan, ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan gitu kan, itu yang ada dari dalam diri ya. Dari luar diri ya mungkin ada hadiah, mungkin ada penghargaan gitu kan, itu juga penting ya dalam melakukan kegiatan ya. Anda kurang semangat melakukan sesuatu kalau tidak ada yang menghargai ya. Sekali lagi, Anda tidak akan semangat untuk melakukan sesuatu kalau tidak ada yang menghargai. Itu loh yang disebut dengan motivasi eksternal ya. Jadi sekali lagi, tumbuhkan selalu ya, sadarilah kebutuhan, sadarilah tujuan ya, sadarilah keinginan ya, bahwa ya dalam bahasa sehari-hari, kalian harus punya cita-cita ya. Kalian harus punya harapan ya. Kalian harus punya tujuan ya. Sehingga cita-cita, tujuan dan harapan itu akan menjadi kekuatan bagi kalian untuk belajar ya. Akan menjadi kekuatan bagi kita untuk belajar ya. Jadi kalau ingin semangat, Anda harus paham terhadap kebutuhan belajar itu ya, terhadap tujuan, terhadap harapan, dan juga Anda akan merasa mendapatkan penghargaan ya, mendapatkan penghargaan ketika Anda melakukan sesuatu. Saya kira itu ya. Jadi terima kasih nih kepada kelompok ya lah, nggak usah kita habiskan waktunya. Silakan Anda belajar ya. Silakan Anda baca ya, pada intinya tadi demikian ya.
belajar itu akan bergairah, akan bersemangat kalau ada tujuan, kalau ada kebutuhan, ya. Oleh karena itu kalian harus, ya, Angela, kamu teh kenapa kalau menampilkan muka teh hanya kepalanya ke bagian atas saja? Angela, kenapa kamu teh? Iya, Bapak. Tuh. Kenapa kamu teh ingin sembunyi terus? Ya. Coba tampil lebih jelas kamu teh. Ya. Iya, Bapak, ini emang error gitu kameranya. Oh ya. Tapi jelas tadi kan? Iya, kadang kegeser gitu soalnya pakai kamera tambahan. Jadi Oh, begitu. Ya, gitu ya. Oke ya. Jadi Anda harus paham tujuannya, paham kebutuhan, sehingga Anda ingin melakukan kegiatan belajar, ya. Begitu ya. Oke, selalu demikian. Ya, Anda harus disadari apa yang ingin dicapai, ya. Apa yang ingin diraih, ya. Harus punya cita-cita katanya, ya. Harus punya cita-cita, itulah yang akan menjadi kekuatan dalam melakukan aktivitas belajar. Oke, terima kasih semuanya. Ya, cukuplah 1 jam juga ya. Silahkan belajar sendiri, baca buku yang ada pada diri Anda. Silahkan untuk didokumentasi. Baik, semuanya untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih Agnia ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Belajar terus, semangat terus. Puasa ya. Gitu, puasa itu harus. Ya, puasa itu jalan untuk memahami dengan sadar apa yang ingin diraih ya, tujuan apa yang ingin dicapai ya. Itu kan kebaikan itu ya adalah ibadah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak. Banyak sehat selalu. Ya, sehat semuanya ya. Oke. Amin. Saya live duluan.